Akhir-akhir ini, aku menyadari sesuatu yang perlahan-lahan menekan pikiranku. Rasa lelah yang sering datang, bukan semata karena pekerjaan yang menumpuk atau tuntutan hidup yang terus bertambah, melainkan karena aku terlalu sering memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kupikirkan. Aku terlalu peduli pada apa yang orang lain pikirkan, terlalu peduli pada hal-hal yang belum tentu bisa kuubah. Terlalu peduli pada kesalahan kecil yang seharusnya bisa kulewati begitu saja. Dan tanpa kusadari, kepedulian itu berubah menjadi beban yang kutanggung sendiri. Aku berusaha membuat semua orang senang, mencoba memastikan segala sesuatu berjalan sempurna, hingga lupa bahwa diriku pun butuh ruang untuk beristirahat. Bukan hanya tubuh, tapi juga hati dan pikiran. Ada kalanya aku merasa kecewa bukan karena keadaan berjalan buruk, melainkan karena aku menaruh perhatian terlalu dalam pada hal-hal yang tak bisa kukendalikan. Aku ingin segalanya baik. Aku ingin semua berjalan sesuai rencana. Aku ingin setiap orang memahami niatku. Namun kenyataan tak selalu sejalan dengan keinginan. Dan semakin aku berusaha memaksakan semuanya, semakin aku kehilangan ketenangan yang kucari. Mungkin sudah saatnya aku berhenti. Berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa kuatur. Berhenti memikul beban yang bukan milikku, berhenti menaruh hati di tempat yang tidak seharusnya. Bukan karena aku menyerah, bukan pula karena aku acuh. Aku hanya ingin tenang. Aku hanya ingin hidup dengan lebih ringan, tanpa harus terus memikirkan apa yang tidak bisa aku kendalikan. Karena barangkali, ketenangan bukan ditemukan dalam kepedulian yang berlebihan, melainkan dalam keberanian untuk berkata, cukup, aku tidak perlu terlalu peduli pada segalanya. Luka dari kepedulian yang berlebihan. Seringkali, seseorang merasa bahwa kepedulian adalah tanda dari hati yang baik. Dengan peduli, Anda berharap bisa menjadi pribadi yang disukai banyak orang, dihargai karena ketulusan, dan diterima karena kebaikan hati yang selalu ingin membantu. Namun seiring waktu berjalan, Anda mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua bentuk kepedulian berujung pada ketenangan. Ada kalanya, justru dari rasa peduli yang berlebihan, tumbuh luka yang perlahan mengikis kedamaian batin Anda. Ketika Anda berusaha memerhatikan terlalu banyak hal, tanpa disadari Anda mulai kehilangan arah. Anda berupaya memahami semua orang, menenangkan setiap hati, berusaha hadir di setiap momen, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Namun, di tengah semua itu, Anda lupa satu hal penting, memahami diri sendiri. Anda lupa bahwa diri Anda pun memiliki batas. Anda lupa bahwa hati yang terlalu sering digunakan untuk menampung keluh kesah orang lain juga perlu diisi ulang dengan ketenangan dan kasih untuk diri sendiri. Terlalu peduli seringkali membuat Anda sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak seharusnya menjadi beban. Anda mulai memikirkan setiap detail kecil, menafsirkan setiap kata, mencari makna tersembunyi di balik setiap sikap, dan takut bila ada yang salah paham terhadap Anda. Setiap ucapan orang lain terasa penting, setiap pandangan menjadi beban, dan setiap kesalahan kecil menjadi sumber kegelisahan yang berlarut. Tanpa disadari, kelelahan yang Anda rasakan bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam diri, dari pikiran yang terus berputar tanpa henti karena terlalu banyak hal yang ingin dijaga, terlalu banyak orang yang ingin disenangkan. Mungkin selama ini Anda berusaha menjadi sosok yang selalu ada untuk orang lain. Anda hadir ketika dibutuhkan, mendengarkan setiap cerita, berempati terhadap setiap masalah. Bahkan ketika Anda sendiri sedang tidak baik-baik saja, Anda memberikan waktu, tenaga, bahkan perasaan, karena ingin menunjukkan bahwa Anda peduli. Namun sayangnya tidak semua orang akan melakukan hal yang sama. Tidak semua orang memahami lelahnya hati Anda. Tidak semua orang tahu bahwa di balik senyum dan ketulusan itu, tersimpan seseorang yang seringkali mengorbankan dirinya demi kebahagiaan orang lain. Dan ketika kepedulian itu tidak kembali dalam bentuk yang sama, seringkali hati terasa kecewa. Anda merasa tidak dianggap, Anda merasa diabaikan, Anda merasa perjuangan dan ketulusan itu tidak pernah cukup untuk menyentuh hati orang lain. Padahal mungkin bukan orang lain yang salah, hanya saja Anda terlalu peduli. Anda terlalu berharap bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan setiap ketulusan akan dipahami sebagaimana mestinya. Namun, dunia tidak selalu berjalan seperti itu. Tidak semua orang memiliki hati yang sama.
Tidak semua orang mampu menghargai ketulusan Anda, dan tidak semua orang peka terhadap perasaan yang Anda jaga begitu dalam. Kepedulian yang berlebihan membuat hati menjadi terlalu sensitif terhadap banyak hal. Sebuah ucapan yang sepele bisa terasa menyakitkan. Sebuah tatapan dingin bisa membuat Anda berpikir berlebihan. Sebuah ketidakhadiran kecil bisa Anda tafsirkan sebagai bentuk penolakan. Semua hal menjadi terlalu berarti. Dan karena terlalu berarti, setiap luka terasa begitu dalam. Anda menjadi mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah gelisah, bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda memberi ruang terlalu besar untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pantas menempati hati Anda. Dan dari situlah perlahan ketenangan itu memudar. Anda mulai kehilangan rasa damai yang dulu pernah Anda miliki. Anda menjadi lebih sering merasa bersalah, lebih cepat merasa gagal, lebih mudah merasa tidak cukup. Semua karena satu hal. Anda ingin segalanya baik, Anda ingin segalanya seimbang, dan Anda ingin semua orang bahagia. Tanpa menyadari bahwa itu mustahil dilakukan oleh satu hati yang rapuh. Pada akhirnya, luka yang lahir dari kepedulian yang berlebihan bukan disebabkan oleh dunia, melainkan oleh cara Anda memandangnya. Anda terlalu sering menempatkan perasaan orang lain di atas perasaan Anda sendiri. Anda terlalu sering mengorbankan ketenangan demi menjaga harmoni. Anda terlalu sering menahan diri, hanya agar tidak ada yang tersinggung. Padahal dalam diam itu Anda menyimpan perih yang tidak sedikit. Mungkin sudah saatnya Anda menyadari bahwa tidak semua hal harus dipikirkan. Tidak semua orang harus disenangkan. Tidak semua masalah harus diselesaikan. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan berjalan apa adanya. Ada situasi yang tidak memerlukan perhatian Anda, hanya penerimaan. Dan ada momen di mana pilihan terbaik bukanlah memikirkan, melainkan melepaskan. Sebab terlalu peduli bukanlah tanda cinta yang dewasa, melainkan tanda bahwa Anda sedang kehilangan keseimbangan dalam mencintai diri sendiri. Anda tidak harus memikul semua hal. Anda tidak harus selalu mengerti. Anda tidak harus selalu kuat untuk semua orang. Terkadang, kebijaksanaan sejati justru terletak pada kemampuan untuk mundur selangkah, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Tidak apa-apa jika aku tidak bisa mengendalikan semuanya. Aku hanya manusia, dan aku juga berhak untuk tenang." Belajarlah untuk peduli secukupnya, sebab hati yang terlalu terbuka seringkali menjadi tempat pertama di mana luka singgah dan bertahan. Dan hanya ketika Anda mulai menjaga jarak dari hal-hal yang tidak perlu, barulah Anda akan menemukan ruang untuk bernapas. Dan perlahan, Anda akan mengerti bahwa ketenangan bukan berarti tidak peduli, melainkan tahu dengan bijak kepada siapa dan kepada apa hati ini seharusnya diberikan. Menyadari batas kendali diri. Ada satu hal penting yang seringkali terlupakan ketika seseorang terlalu peduli, bahwa tidak semua hal berada dalam kendali dirinya. Kita seringkali merasa bahwa dengan perhatian, niat baik dan kepedulian yang tulus segalanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kita berasumsi bahwa dunia akan merespons dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan. Namun semakin dalam seseorang memerhatikan kehidupan, semakin jelas pula bahwa dunia tidak selalu tunduk pada logika kebaikan, dan bahwa hati manusia tidak selalu mengikuti arah yang sama. Anda bisa bersikap lembut, tetapi orang lain bisa saja membalas dengan dingin. Anda bisa tulus menolong, namun ada kalanya bantuan itu dianggap tidak cukup. Anda bisa berusaha memahami, tetapi tidak setiap orang ingin dipahami. Dan jika Anda tidak menyadari batas dari kendali diri, Anda akan terseret oleh harapan-harapan yang tidak realistis dan berakhir dengan kekecewaan yang berulang. Sebenarnya, banyak beban batin lahir bukan dari kenyataan, tetapi dari keinginan untuk mengontrol segala sesuatu yang memang tidak bisa dikontrol. Seseorang merasa gelisah bukan karena dunia sedang kacau, tetapi karena pikirannya terus menuntut agar semuanya berjalan sesuai keinginannya. Padahal dalam hidup ini, ada hal-hal yang sepenuhnya berada di tangan kita, dan ada pula hal-hal yang tidak dapat disentuh oleh kehendak, betapapun kerasnya usaha kita. Menyadari batas kendali diri adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari luka yang lahir dari kepedulian yang berlebihan. Anda tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami niat baik Anda. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia memperlakukan Anda. Anda hanya bisa mengatur bagaimana Anda merespons setiap kejadian yang datang, dan disitulah letak kekuatan sejati.
bukan pada kemampuan untuk mengubah segalanya, tetapi pada kebijaksanaan untuk menerima yang tak bisa diubah, dan keberanian untuk melepaskan hal-hal yang memang bukan tanggung jawab Anda. Terlalu sering, seseorang mencoba menjadi penyelamat bagi dunia kecil di sekitarnya. Mereka berusaha menenangkan setiap hati yang gelisah, memperbaiki setiap hubungan yang retak, mengembalikan senyum setiap wajah yang muram. Namun di balik semua usaha itu terkadang tersembunyi rasa takut. Takut mengecewakan, takut ditinggalkan, takut dianggap tidak cukup baik. Dan ketakutan itulah yang membuat seseorang terus berlari, tanpa pernah berhenti, mengejar sesuatu yang seharusnya tidak perlu dikejar. Anda perlu mengingat bahwa tidak setiap orang menginginkan perubahan, tidak setiap hati siap menerima kebaikan Anda. Tidak setiap situasi dapat diperbaiki hanya dengan ketulusan. Ada saatnya Anda harus berhenti, bukan karena menyerah tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, bahwa tugas Anda hanyalah melakukan yang terbaik, lalu melepaskan hasilnya dengan tenang. Ketika seseorang mulai menyadari batas kendali dirinya, hidup perlahan menjadi lebih ringan, karena setiap kegagalan tidak lagi dianggap sebagai kesalahan pribadi, melainkan sebagai bagian dari hal-hal yang memang berada di luar kuasa manusia. Dan setiap kekecewaan tidak lagi menjadi luka, melainkan pelajaran untuk menjadi lebih bijak. Anda tidak perlu mengatur bagaimana orang lain berpikir tentang Anda. Anda tidak perlu memastikan bahwa semua orang menyukai. Anda hanya perlu memastikan bahwa Anda hidup dengan nilai-nilai yang benar, dengan hati yang bersih dan dengan niat yang tulus. Selebihnya, biarlah waktu dan kehidupan yang mengatur sisanya. Kebebasan sejati bukanlah ketika Anda bisa menguasai segalanya, melainkan ketika Anda bisa melepaskan sesuatu tanpa merasa kehilangan. Ketika Anda bisa berkata, "Ini bukan tanggung jawab saya," tanpa merasa bersalah. Ketika Anda bisa berhenti memedulikan hal-hal kecil yang tidak memengaruhi ketenangan Anda. Ketika Anda bisa membiarkan seseorang pergi tanpa membenci, karena Anda tahu bahwa bukan Anda yang bertugas mengubah jalannya hati seseorang. Dengan menyadari batas kendali diri, Anda sedang melatih diri untuk hidup lebih tenang. Anda mulai belajar membedakan antara apa yang perlu diperjuangkan dan apa yang sebaiknya dibiarkan. Anda mulai mengerti bahwa tidak setiap pertentangan harus dimenangkan, dan tidak setiap kesalahpahaman harus diluruskan. Kadang yang terbaik adalah diam, tersenyum, dan melanjutkan hidup dengan damai. Berhentilah menuntut segalanya berjalan sesuai kehendak Anda, karena dunia tidak akan pernah sepenuhnya berpihak kepada satu orang. Hidup tidak dirancang untuk memuaskan semua ekspektasi, dan Anda tidak diwajibkan untuk mengendalikan segalanya. Tugas Anda hanya satu, mengendalikan diri sendiri, mengendalikan cara berpikir, cara merespons, dan cara menghadapi realitas yang tidak selalu sesuai harapan, karena disitulah kebebasan sejati lahir. Ketika Anda tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang berada di luar jangkauan tangan Anda, maka tenangkan hati Anda. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Terima apa yang tidak bisa Anda ubah. Dan lepaskan segala sesuatu yang memang bukan milik Anda untuk dipertahankan. Melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai. Salah satu sumber kelelahan terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk selalu disukai oleh semua orang. Keinginan itu tampak kecil pada awalnya, sekadar dorongan untuk diterima, untuk dianggap baik, untuk tidak ditolak. Namun perlahan ia tumbuh menjadi beban yang mengekang. Mengatur setiap langkah, mengendalikan setiap kata, dan mengikis keaslian diri. Dan tanpa disadari seseorang mulai hidup bukan berdasarkan nilai-nilainya, melainkan berdasarkan ekspektasi orang lain. Banyak orang berbuat baik bukan karena ingin berbuat baik, tetapi karena takut disalahpahami. Banyak yang bersikap lembut bukan karena hati yang tulus, tetapi karena khawatir kehilangan penerimaan. Padahal, cinta dan penerimaan sejati tidak bisa diperoleh dengan memadamkan jati diri. Dan ketika seseorang terus memaksa diri untuk disukai oleh semua orang, ia akan berakhir kehilangan dirinya sendiri. Anda mungkin pernah berusaha keras untuk bersikap ramah, agar tidak ada yang tersinggung. Anda mungkin sering menahan pendapat, agar tidak menimbulkan perdebatan. Anda mungkin terlalu sering mengiyakan. Padahal hati kecil Anda ingin berkata tidak. Semua itu dilakukan dengan satu alasan, agar Anda tetap dianggap baik, agar tidak ada yang berpaling, agar tidak ada yang memandang Anda dengan sinis. Namun semakin sering Anda melakukannya, semakin dalam pula Anda tenggelam dalam topeng yang Anda ciptakan sendiri.
Tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup dalam bayang-bayang penilaian orang lain. Ketika setiap tindakan harus diukur oleh seberapa banyak orang yang akan menyetujuinya, ketika setiap keputusan harus disesuaikan dengan keinginan mereka yang bahkan tidak mengerti apa yang Anda rasakan, dan ketika harga diri Anda bergantung pada tepuk tangan orang lain, pada akhirnya Anda tidak lagi tahu siapa diri Anda sebenarnya, karena Anda terlalu sibuk menjadi sosok yang disukai, padahal mustahil membuat semua orang bahagia. Akan selalu ada yang mengkritik meskipun Anda telah berbuat baik. Akan selalu ada yang tidak setuju meskipun Anda telah berhati-hati. Dan akan selalu ada yang menilai buruk meskipun niat Anda tulus. Sebab, pandangan manusia tidak pernah bisa dikendalikan. Setiap orang memiliki lensa yang berbeda, dan tidak ada jaminan bahwa lensa itu akan memantulkan diri Anda sebagaimana mestinya. Melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai bukan berarti menjadi keras kepala atau tidak peduli. Bukan pula berarti menutup hati dari kebaikan. Melainkan sebuah bentuk kebebasan. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa bersalah, kebebasan untuk bersikap jujur terhadap perasaan, dan kebebasan untuk hidup sesuai nilai-nilai yang diyakini, bukan nilai yang dipaksakan orang lain. Ketika Anda berhenti berusaha menyenangkan semua orang, Anda akan mulai merasakan ketenangan. Anda akan menyadari bahwa penerimaan yang paling penting bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Sebab selama hati Anda tahu bahwa Anda tidak bermaksud menyakiti, selama Anda yakin bahwa langkah Anda berlandaskan kebaikan, maka pandangan buruk dari sebagian orang tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang batin Anda. Tentu saja, melepaskan kebutuhan untuk selalu disukai tidak mudah, karena sejak kecil, banyak dari kita dibentuk oleh penghargaan dan penilaian. Kita belajar bahwa cinta datang setelah kita menjadi baik, bahwa penerimaan hadir setelah kita menyenangkan. Namun kedewasaan mengajarkan hal yang berbeda, bahwa cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan, dan bahwa penerimaan sejati hanya bisa diberikan kepada seseorang yang berani menjadi dirinya sendiri. Anda tidak bisa membangun hidup berdasarkan keinginan orang lain, karena ketika Anda hidup hanya untuk disukai, maka setiap ketidaksukaan akan terasa seperti ancaman. Anda akan mudah kecewa, mudah terluka, dan mudah merasa tidak berharga. Padahal nilai diri Anda tidak pernah ditentukan oleh berapa banyak orang yang menyetujui Anda, tetapi oleh seberapa dalam Anda mengenal dan menghargai diri sendiri. Beranilah untuk tidak disukai demi kebenaran yang Anda yakini. Beranilah berkata tidak meski dunia menuntut ya. Beranilah bersikap jujur meski kejujuran membuat Anda sendirian untuk sementara waktu. Sebab kesendirian yang lahir dari kejujuran jauh lebih mulia daripada kebersamaan yang dibangun di atas kepura-puraan. Anda tidak diciptakan untuk menjadi cermin bagi ekspektasi orang lain. Anda diciptakan untuk menjadi pribadi yang utuh, dengan kelebihan dan kekurangan, dengan pilihan dan pendirian. Dan ketika Anda mulai menghargai diri sendiri tanpa syarat, dunia pun perlahan belajar melakukan hal yang sama. Jadi, berhentilah berlari mengejar simpati, berhentilah menyesuaikan diri agar diterima. Hiduplah sebagaimana diri Anda yang sejati, dengan hati yang tenang dan niat yang bersih. Sebab pada akhirnya, mereka yang benar-benar mencintai Anda tidak memerlukan alasan untuk menyukai Anda. Dan mereka yang meninggalkan Anda hanya karena Anda menjadi diri sendiri, tidak pernah benar-benar peduli sejak awal. Menyederhanakan pikiran dan perasaan. Hidup ini seringkali terasa berat, bukan karena ujian yang datang dari luar, melainkan karena kerumitan yang diciptakan oleh pikiran dan perasaan sendiri. Manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk berpikir, merenung, dan merasakan. Namun kemampuan yang sama, bila tidak diatur dengan bijak, dapat menjadi sumber kelelahan yang tiada habisnya. Sebab, semakin rumit seseorang memandang hidupnya, semakin sempit pula ruang bagi ketenangan untuk berdiam di dalam dirinya. Setiap hari, pikiran Anda bekerja tanpa henti. Ia menganalisis, membandingkan, mengingat, menyesali, dan membayangkan hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi. Sementara hati Anda terus bergetar mengikuti gelombang emosi. Kecewa, ragu, khawatir, tersinggung, dan berharap. Perpaduan antara keduanya menciptakan badai kecil di dalam diri. Dan bila tidak diredakan, badai itu akan mengaburkan pandangan Anda terhadap hal-hal yang sebenarnya sederhana. Anda mungkin pernah terjaga di tengah malam hanya karena memikirkan sesuatu yang sudah berlalu. Anda mungkin pernah merasa cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Anda mungkin seringkali mengulang-ulang percakapan lama, mencari arti di balik ucapan orang lain,
mencoba menebak perasaan yang tidak pernah diungkapkan. Dan semua itu pada akhirnya hanya membuat hati semakin gelisah dan jauh dari damai. Padahal kehidupan sejatinya sederhana. Segala sesuatu berjalan dengan cara yang apa adanya. Siang berganti malam, bunga tumbuh lalu layu, hujan turun dan reda. Namun manusia dengan pikirannya yang sibuk seringkali memperumit hal-hal yang seharusnya dibiarkan mengalir. Alih-alih menerima, ia menolak. Alih-alih membiarkan, ia memaksakan. Alih-alih bersyukur, ia terus membandingkan. Menyederhanakan pikiran dan perasaan bukan berarti berhenti berpikir atau menjadi acuh tak acuh terhadap hidup. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan. Karena orang yang bijak tahu bahwa tidak semua hal perlu dipikirkan, tidak semua rasa perlu diikuti, dan tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Mereka memilih untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dan melepaskan segala yang hanya membebani batin. Ketika Anda menyederhanakan pikiran, Anda akan belajar untuk tidak memperbesar hal kecil. Anda akan berhenti mencari makna di setiap ucapan orang, berhenti memikirkan apakah Anda cukup baik di mata mereka, dan berhenti mencemaskan hal-hal yang tidak berada dalam kuasa Anda. Anda akan mulai menerima bahwa hidup memang tidak selalu adil, bahwa tidak semua orang akan memahami Anda, dan bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan setiap manusia. Demikian pula dengan perasaan. Menyederhanakan perasaan berarti tidak membiarkan emosi sementara menguasai kendali diri. Ketika kecewa, Anda tidak perlu berlama-lama meratapinya. Ketika marah, Anda tidak perlu memeliharanya hingga menjadi dendam. Ketika sedih, Anda cukup mengakuinya, merasakannya, lalu perlahan membiarkannya pergi. Sebab setiap emosi, sebagaimana awan di langit, datang dan pergi sesuai waktunya. Tidak ada yang abadi, termasuk luka sekalipun. Banyak orang terjebak dalam rumitnya perasaan karena mereka terlalu ingin memahami segalanya. Padahal tidak semua hal butuh penjelasan. Ada hal-hal yang sebaiknya hanya diterima. Ada perasaan yang cukup disadari, tidak perlu diperdebatkan. Dan ada peristiwa yang sebaiknya dibiarkan berlalu tanpa harus dimaknai berlebihan. Kesederhanaan dalam berpikir dan merasakan membawa Anda pada ketenangan. Karena semakin sedikit hal yang Anda simpan di pikiran, semakin ringan langkah Anda menapaki hari. Semakin sedikit hal yang Anda genggam di hati, semakin luas ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Dan pada akhirnya, Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, melainkan dari kemampuan untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan. Cobalah bertanya pada diri sendiri, apakah hal yang sedang Anda pikirkan benar-benar penting? Apakah kekhawatiran Anda akan mengubah sesuatu? Apakah rasa sakit yang Anda pelihara masih berguna bagi pertumbuhan Anda? Jika jawabannya tidak, maka mungkin sudah saatnya untuk berhenti, untuk melepaskan dan untuk membiarkan segalanya menjadi sederhana kembali. Kesederhanaan bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman mendalam tentang hidup. Orang yang sederhana pikirannya tidak mudah tersinggung, tidak mudah curiga, dan tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain. Orang yang sederhana perasaannya tidak terombang-ambing oleh emosi sesaat, tidak tenggelam dalam masa lalu, dan tidak cemas berlebihan terhadap masa depan. Ia hidup di sini dan kini, dengan tenang, dengan penuh kesadaran. Maka, jika Anda merasa lelah, mungkin bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena Anda memikirkannya dengan cara yang terlalu rumit. Jika hati Anda terasa sesak, mungkin bukan karena dunia tidak adil, melainkan karena Anda terlalu sering menggenggam sesuatu yang seharusnya dilepaskan. Belajarlah menyederhanakan, sebab dalam kesederhanaan, Anda akan menemukan ketenangan. Dan dalam ketenangan, Anda akan menemukan kembali diri Anda yang sejati, jiwa yang jernih, hati yang lapang, dan pikiran yang bebas dari beban yang tidak perlu. Belajar menerima ketidaksempurnaan. Salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk selalu sempurna, menjadi pribadi yang tidak pernah salah, menjalani hidup tanpa celah, dan berada dalam situasi yang ideal di setiap waktu. Keinginan itu tampak seperti motivasi mulia, tetapi di baliknya tersembunyi jebakan halus. Tekanan yang tanpa henti, kekecewaan terhadap diri sendiri, dan penolakan terhadap kenyataan bahwa hidup memang tidak pernah sepenuhnya sempurna. Anda mungkin sering merasa tidak cukup baik. Ketika membuat kesalahan, Anda menghukum diri sendiri. Ketika gagal, Anda merasa malu. Ketika orang lain lebih berhasil, Anda merasa tertinggal. Padahal kesempurnaan bukanlah ukuran nilai seseorang. Nilai sejati terletak pada keberanian untuk terus belajar, memperbaiki dan bertumbuh, meski dalam langkah yang tidak selalu lurus.
Hidup ini bukan tentang menjadi tanpa celah, melainkan tentang bagaimana seseorang menghadapi ketidaksempurnaan itu dengan lapang dada. Karena justru di sanalah karakter dibentuk, di saat seseorang harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa mengendalikan segalanya, bahwa ia akan jatuh dan bangkit, bahwa ia akan keliru dan belajar. Terlalu sering, seseorang menolak melihat dirinya apa adanya. Ia ingin tampil kuat setiap saat, ingin terlihat mampu mengatasi semua hal, ingin menjadi sosok yang dikagumi dan tanpa kelemahan. Namun semakin keras seseorang berusaha menyembunyikan ketidaksempurnaan, semakin dalam pula ia terjebak dalam kepalsuan, dan kepalsuan itu cepat atau lambat akan melelahkan. Anda tidak harus menjadi sempurna untuk layak dicintai. Anda tidak harus selalu benar untuk pantas dihargai, dan Anda tidak harus menyenangkan semua orang agar diterima. Karena sejatinya manusia memang diciptakan dengan kekurangan. Bukan untuk diratapi tetapi untuk disadari. Bukan untuk disembunyikan tetapi untuk dijadikan alasan agar lebih rendah hati dan terus belajar. Belajar menerima ketidaksempurnaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan pula alasan untuk tidak memperbaiki diri. Sebaliknya, itu adalah bentuk kebijaksanaan. Menyadari bahwa usaha memperbaiki diri harus dilakukan dengan kasih, bukan dengan kebencian terhadap diri sendiri. Anda boleh berusaha menjadi lebih baik, tetapi jangan membenci diri Anda saat ini. Anda boleh menetapkan standar, tetapi jangan memenjarakan hati Anda dengan rasa bersalah setiap kali gagal memenuhinya. Ingatlah bahwa perjalanan hidup tidak akan pernah lurus. Akan ada hari-hari di mana Anda melangkah dengan mantap, dan ada pula hari-hari di mana Anda tersandung oleh kelemahan sendiri. Akan ada saat di mana Anda bijak, dan saat di mana Anda tergoda oleh emosi sesaat. Namun dari setiap ketidaksempurnaan itulah, lahir pengalaman yang membentuk kedewasaan batin. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada kesempurnaan, melainkan pada penerimaan. Ketika Anda mampu menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, Anda akan berhenti berlomba dengan bayangan diri yang ideal. Anda akan mulai menikmati perjalanan, bukan hanya menunggu garis akhir. Anda akan bersyukur atas setiap kemajuan kecil, tanpa merendahkan diri saat terjatuh. Seringkali seseorang menunda rasa syukurnya karena merasa belum pantas. Ia berkata, "Aku akan bahagia jika sudah berhasil," atau "Aku akan tenang setelah semuanya beres." Padahal, hidup tidak menunggu sampai Anda sempurna untuk memberi kebahagiaan. Hidup selalu menawarkan kebahagiaan kecil, bahkan di tengah kekacauan, dan hanya mereka yang hatinya lapang yang mampu melihatnya. Menerima ketidaksempurnaan juga berarti menerima bahwa orang lain pun tidak sempurna, karena seringkali kekecewaan lahir dari harapan yang berlebihan terhadap orang lain. Kita ingin mereka selalu mengerti, selalu tepat, selalu setia, selalu sesuai keinginan kita, namun kenyataannya, setiap orang juga berjuang dengan kekurangannya sendiri, dan memaklumi itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kebesaran jiwa. Belajarlah melihat keindahan di balik ketidaksempurnaan, sebab sesuatu yang terlalu sempurna seringkali kehilangan makna. Lukisan menjadi indah karena guratannya tidak rata, lagu menjadi hidup karena ada nada yang naik dan turun, dan manusia menjadi berharga karena ia mampu mencintai meski penuh kekurangan. Jangan jadikan ketidaksempurnaan sebagai alasan untuk menyerah. Jadikan ia sebagai pengingat bahwa Anda adalah manusia, makhluk yang tumbuh berubah dan terus belajar. Setiap kesalahan adalah guru, setiap kegagalan adalah jalan, dan setiap kekurangan adalah ruang untuk bertumbuh. Ketika Anda bisa menerima diri sendiri apa adanya, maka Anda pun akan memiliki kekuatan untuk memperbaikinya tanpa rasa takut. Anda tidak perlu menjadi sempurna untuk memulai. Anda hanya perlu berani melangkah meski langkah pertama terasa goyah. Anda tidak perlu menjadi kuat setiap saat. Cukup jujur pada diri sendiri bahwa Anda juga butuh waktu untuk istirahat. Sebab hidup bukan tentang menjadi tak bercela, melainkan tentang menjadi tulus di tengah ketidaksempurnaan. Dan ketika Anda belajar menerima diri dengan penuh kasih, Anda pun akan belajar menerima dunia apa adanya, tanpa keluh, tanpa benci, dan tanpa penolakan terhadap kenyataan. Membangun kepercayaan dan cinta pada diri sendiri. Berhenti terlalu peduli dengan segala hal di luar diri, bukan berarti berhenti menjadi manusia yang peduli. Sebaliknya itu adalah ajakan untuk kembali menaruh perhatian pada tempat yang paling berhak menerimanya, yaitu diri Anda sendiri. Banyak orang terjebak dalam siklus kehidupan yang melelahkan, karena terlalu sibuk mencari pengakuan dari luar, hingga lupa menanamkan penghargaan dari dalam. Mereka memohon cinta,
Padahal cinta sejati tidak pernah perlu diminta. Ia tumbuh di dalam hati ketika seseorang mulai belajar mengenal dan mempercayai dirinya sendiri. Membangun kepercayaan dan cinta pada diri sendiri bukan perkara yang sederhana. Ini adalah perjalanan panjang, penuh refleksi, kadang menyakitkan, kadang menenangkan. Namun tanpa keduanya, hidup akan terasa hampa, seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Sebab bagaimana seseorang dapat berlayar jauh bila ia bahkan tidak percaya pada nakhoda yang menggenggam kemudi? Kepercayaan diri bukan hanya soal berani tampil di depan orang banyak, atau berani berbicara lantang tentang apa yang diyakini. Kepercayaan diri sejati lahir dari pengenalan yang mendalam akan siapa diri Anda, apa nilai yang Anda pegang, serta apa batas yang harus Anda jaga. Saat seseorang mengenali dirinya dengan jujur, ia tidak mudah digoyahkan oleh pujian atau celaan. Ia tidak memerlukan tepuk tangan untuk merasa berharga dan tidak membutuhkan persetujuan untuk melangkah. Namun kepercayaan diri tidak bisa tumbuh di tanah yang kering oleh kebencian pada diri sendiri. Ia hanya akan berkembang di tanah yang subur oleh penerimaan. Itulah mengapa cinta pada diri sendiri adalah akar dari segalanya. Cinta pada diri sendiri bukan berarti membenarkan semua kesalahan, melainkan bersedia memaafkan diri dan belajar darinya. Cinta pada diri sendiri bukan berarti menutup mata dari kekurangan, melainkan memahami bahwa setiap kekurangan adalah bagian dari perjalanan menjadi manusia. Seringkali, orang menunda mencintai dirinya dengan alasan belum pantas, belum cukup baik atau nanti saja setelah sukses. Padahal cinta yang menunggu syarat bukanlah cinta yang sejati. Cinta sejati tidak datang setelah sempurna, tetapi justru membuat seseorang tumbuh menjadi lebih baik. Jika seseorang hanya mencintai dirinya ketika ia kuat, kaya, atau berhasil, maka itu bukan cinta, itu syarat. Dan cinta yang bersyarat tidak akan pernah membawa kedamaian. Untuk mulai mencintai diri, seseorang harus berani duduk dalam keheningan dan mengenal luka-luka batinnya. Luka yang tidak diakui akan terus berbicara melalui rasa cemas, marah, atau takut yang tidak beralasan. Tapi ketika seseorang mulai menatap lukanya dengan kasih, perlahan luka itu berubah menjadi pelajaran. Itulah momen ketika cinta pada diri mulai tumbuh. Saat seseorang berhenti melawan dirinya sendiri dan mulai berdamai dengannya. Kepercayaan pada diri juga tumbuh dari pengalaman. Setiap kali seseorang menepati janjinya sendiri, ia sedang membangun batu fondasi kepercayaan itu. Misalnya ketika ia berjanji untuk bangun lebih awal, lalu menepatinya. Ketika ia berkomitmen untuk tidak lagi menyakiti dirinya, lalu berusaha menjaganya. Dari tindakan-tindakan kecil itulah rasa percaya tumbuh. Bukan dari kata-kata besar, tetapi dari konsistensi yang sederhana. Selain itu, penting pula untuk menyadari bahwa cinta pada diri bukan bentuk keegoisan. Justru dengan mencintai diri, seseorang belajar untuk mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat. Sebab seseorang tidak bisa memberi apa yang tidak dimilikinya. Ia tidak bisa memberi kasih jika dirinya sendiri dipenuhi kebencian. Tidak bisa memberi kedamaian jika dirinya sendiri penuh luka. Cinta sejati kepada orang lain hanya lahir dari hati yang damai dengan dirinya sendiri. Mulailah dengan menghargai setiap langkah kecil yang Anda ambil, sekecil apapun. Jangan meremehkan kemajuan hanya karena ia belum tampak besar di mata dunia. Ingatlah, pohon yang kokoh tidak tumbuh dalam semalam. Ia berakar perlahan, menembus tanah, mencari air, bertahan dari badai. Begitu pula diri Anda. Setiap usaha, setiap kesabaran, setiap keberanian menghadapi rasa takut adalah bagian dari pertumbuhan yang tidak selalu terlihat, namun sangat berarti. Cinta dan kepercayaan pada diri bukan hadiah yang datang dari luar. Ia adalah hasil kerja batin yang terus dilakukan hari demi hari. Ia lahir dari keputusan untuk berhenti menyakiti diri dengan perbandingan, berhenti merendahkan diri dengan penyesalan, dan berhenti menunda kebahagiaan dengan alasan belum sempurna. Ketika seseorang mulai percaya dan mencintai dirinya, ia tidak lagi memerlukan dunia untuk selalu memberinya validasi. Ia menjadi cukup dengan dirinya, damai dengan kehidupannya dan teguh dengan pilihannya. Ia tidak lagi mencari cinta yang menenangkan dari luar, karena telah menemukannya di dalam dada. Dan dari sanalah ketenangan sejati tumbuh, bukan dari hasil, bukan dari status, tetapi dari hubungan yang damai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, kepercayaan dan cinta pada diri sendiri bukan hanya tentang menjadi kuat, melainkan tentang menjadi utuh. Sebab, orang yang utuh tidak selalu sempurna, tetapi ia tahu siapa dirinya,
Dan ia tidak lagi berusaha menjadi orang lain hanya demi diterima. Dan itulah awal dari kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup, mencinta, dan berkembang sesuai dengan jati diri Anda yang sebenarnya. Ketenangan adalah hadiah dari ketidakpedulian yang bijak. Ada satu hal yang sering luput disadari banyak orang. Semakin seseorang berusaha mengendalikan segala sesuatu, semakin ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dunia ini tidak pernah tunduk pada kehendak siapapun. Orang lain akan tetap berbicara. Keadaan akan tetap berubah. Dan kehidupan akan tetap berjalan dengan caranya sendiri. Maka dari itu berusaha terlalu keras untuk memuaskan semua orang. Atau mengatur setiap detail kehidupan hanya akan menimbulkan kegelisahan. Disinilah kebijaksanaan ketidakpedulian memainkan peran penting. Sebab, ketenangan bukan datang dari kemampuan untuk menguasai semuanya, melainkan dari keberanian untuk melepaskan hal-hal yang memang di luar kendali. Ketidakpedulian yang bijak bukanlah bentuk ketidakacuhan atau sikap dingin tanpa empati. Ia adalah kemampuan untuk menilai mana yang pantas diberi energi, dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Ia adalah seni memilih pertempuran, agar hati tidak terus-menerus lelah menghadapi hal-hal kecil yang tak berujung, karena tidak semua yang terjadi harus direspons, dan tidak semua kata harus dijawab. Terkadang, kebijaksanaan terbesar adalah diam, bukan karena kalah, tetapi karena damai lebih berharga daripada kemenangan yang sia-sia. Ketenangan sejati tumbuh ketika seseorang berhenti berperang dengan hal-hal yang tidak dapat diubah. Tidak ada gunanya marah pada masa lalu, karena waktu tidak bisa ditarik kembali. Tidak ada gunanya mencemaskan masa depan yang belum terjadi, karena ia akan datang dengan caranya sendiri. Dan tidak ada gunanya memaksa orang lain untuk memahami, karena pemahaman adalah hak, bukan kewajiban. Maka daripada berusaha mengendalikan dunia, mulailah mengendalikan reaksi Anda terhadapnya. Ketenangan adalah buah dari kemampuan untuk berkata dalam hati, tidak keanekaramanan jika ada yang tidak menyukai Anda. Tidak keanekaramanan jika rencana tidak berjalan sempurna. Tidak apa-apa jika hidup kadang tak adil, karena pada akhirnya, tidak semua yang indah harus dimiliki, tidak semua yang hilang harus dikejar, dan tidak semua luka harus disembuhkan dengan terburu-buru. Ada hal-hal yang memang diciptakan untuk dilepaskan, agar ruang di hati bisa diisi dengan sesuatu yang lebih bernilai, kedamaian. Seseorang yang bijak dalam ketidakpeduliannya tidak berarti ia berhenti berusaha, melainkan ia berhenti mengikatkan kebahagiaannya pada hasil. Ia tetap melangkah, tetap bekerja, tetap mencinta, namun tidak lagi menjadikan hasil akhir sebagai sumber nilai diri. Ia tahu bahwa yang terpenting bukan apa yang diperoleh, melainkan bagaimana ia menjalani. Ia tidak lagi menilai hidup dari berapa banyak yang ia capai, tetapi dari seberapa damai ia menjalaninya. Ketidakpedulian yang bijak juga mengajarkan seseorang untuk menjaga kebersihan batin, karena setiap kali seseorang terlalu peduli pada pandangan orang lain, ia membuka pintu bagi keraguan dan kegelisahan untuk masuk. Ia menjadi rentan terhadap kritik yang tidak membangun, dan mudah goyah oleh pujian yang menyesatkan. Namun ketika ia belajar berkata, pendapat orang lain bukan cermin jati diriku, maka hatinya mulai tenang. Ia tidak lagi menjadi tawanan penilaian, melainkan penguasa atas pikirannya sendiri. Ketenangan yang lahir dari ketidakpedulian yang bijak membuat seseorang hidup lebih ringan. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan segala hal, karena ia tahu niatnya. Ia tidak lagi memaksa pemahaman, karena ia sadar tidak semua orang melihat dari sudut yang sama. Ia tidak lagi sibuk membuktikan diri, karena ia sudah tahu siapa dirinya. Inilah kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan batin yang membuat langkah terasa mantap, meski dunia tidak selalu ramah. Belajar untuk tidak terlalu peduli juga berarti belajar mempercayai kehidupan. Ada hal-hal yang tampak salah di awal, namun ternyata menyelamatkan di akhir. Ada perpisahan yang menyakitkan, tetapi justru membuka jalan menuju kebahagiaan yang lebih sejati. Dengan menerima kenyataan ini, seseorang akan berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama waktu dengan hati yang tenang. Kecelakaan kehidupan bukan untuk dikontrol, melainkan untuk dijalani dengan penuh kesadaran. Setiap kali Anda merasa ingin marah, kecewa, atau terlalu peduli pada sesuatu yang tidak bisa diubah, ingatlah satu hal, kedamaian adalah pilihan, bukan hadiah. Anda bisa memilih untuk tenang bahkan di tengah kekacauan. Anda bisa memilih untuk tidak membalas bahkan ketika disakiti. Anda bisa memilih untuk tidak terlalu peduli.
bahkan ketika dunia menuntut perhatian Anda pada hal-hal yang tidak penting. Pilihan itulah yang memisahkan orang yang hidup dalam kekacauan dari mereka yang hidup dalam kebijaksanaan. Pada akhirnya, ketenangan adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Ia tidak berisik, tidak perlu sorotan, dan tidak memerlukan pembuktian. Ia hanya dirasakan dalam napas yang perlahan, dalam hati yang damai, dalam langkah yang tidak lagi tergesa. Ketika seseorang mencapai titik itu, ia akan mengerti bahwa hidup tidak harus sempurna untuk terasa indah. Cukup dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang. Maka setiap hari, betapapun sederhana, akan terasa penuh makna. Dan itulah makna sejati dari berhenti terlalu peduli. Bukan menyerah, bukan acuh, melainkan memilih untuk hidup dengan damai. Karena pada akhirnya, ketenangan adalah hadiah bagi mereka yang tahu kapan harus melepaskan. Kembali pada diri, hidup dengan tenang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu hal, kembali kepada diri sendiri. Sebab selama ini, yang sering membuat seseorang lelah bukanlah dunia di luar sana, melainkan dirinya yang terlalu keras berusaha menjadi seperti apa yang dunia inginkan, terlalu sibuk memuaskan semua orang, terlalu takut membuat kesalahan, terlalu khawatir dianggap salah, hingga tanpa disadari ia kehilangan hal paling berharga dalam hidupnya, kedamaian batin. Berhenti terlalu peduli bukan berarti berhenti peduli sama sekali. Itu berarti menempatkan kepedulian pada tempat yang tepat, memilih dengan sadar mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Karena tidak semua hal harus diselesaikan dengan perasaan, tidak semua masalah harus ditanggapi, dan tidak semua suara di luar sana harus diikuti. Terkadang, kebijaksanaan terbesar adalah tahu kapan harus diam dan kapan harus berjalan pergi dengan tenang. Seseorang yang hidup dengan bijak tidak lagi menjadikan pandangan orang lain sebagai arah kompas hidupnya. Ia berjalan sesuai nilai-nilai yang diyakininya, bukan karena ingin disukai, tetapi karena ingin hidup selaras dengan hati nuraninya sendiri. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari sanjungan, melainkan dari ketulusan. Ia tahu bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari pujian, melainkan dari penerimaan. Dan disitulah letak kebebasan yang sejati. Ketika seseorang bisa berkata, "Aku tidak harus disukai oleh semua orang. Aku tidak harus dimengerti oleh semua orang. Aku hanya perlu damai dengan diriku sendiri." Ketika kalimat itu benar-benar dihayati, maka beban hidup terasa jauh lebih ringan, karena ia tidak lagi berjalan untuk memenuhi ekspektasi, melainkan untuk menjalani takdir dengan penuh kesadaran. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa masalah. Hidup yang tenang berarti mampu menatap masalah tanpa kehilangan arah. Ia tidak lagi terbawa arus emosi, tidak lagi terikat oleh penilaian, dan tidak lagi haus akan pembenaran. Ia hidup dengan tenang karena hatinya telah belajar memilih. Ia tahu bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang ditanam di dalam. Maka kini, berhentilah terlalu peduli dengan hal-hal yang menguras tenaga dan waktu. Berhentilah memberi tempat di hati bagi suara-suara yang hanya menebar kebimbangan. Berhentilah menggantungkan nilai diri pada pandangan yang berubah-ubah. Mulailah berjalan dengan langkah yang ringan, dengan hati yang tenang, dan dengan keyakinan bahwa Anda cukup sebagaimana Anda saat ini. Jadikan ketenangan sebagai tujuan, bukan pengakuan. Jadikan kebijaksanaan sebagai panduan, bukan ketakutan. Dan jadikan diri Anda sendiri sebagai rumah tempat segala hal kembali. Tempat Anda merasa aman, diterima, dan dicintai apa adanya. Karena pada akhirnya, yang paling Anda butuhkan bukan dunia yang memahami Anda, melainkan diri yang mau berdamai dengan Anda. Ketika Anda telah sampai di titik itu, maka Anda akan mengerti bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang menerima dengan hati yang terbuka. Anda akan tahu bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tetapi tanda bahwa Anda telah dewasa, dan Anda akan menyadari bahwa ketenangan bukan hadiah dari dunia, tetapi buah dari kebijaksanaan untuk tidak terlalu peduli pada hal-hal yang tidak penting. Hiduplah dengan tenang, cintailah diri Anda, dan biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya. Karena kedamaian sejati selalu datang kepada mereka yang memilih untuk hidup dengan bijak dan berhenti terlalu peduli.